Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dari mata kuliah Statistical Machine Learning B dari Departemen Statistika ITS tahun 2024. Dengan judul Analisis Perbandingan Metode Klasifikasi menggunakan metode Support Vector Machine, Decision Tree, dan Random Forest dalam identifikasi mobile press. Dengan tim kami yang beranggotakan saya, Evana Faustana Jeddah, 50032110056, dan rekan saya. Saya Nisa Rahman dengan NRP 50032111124. Untuk daftar isi dalam final project kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat analisis dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Di era industri 4.0, ponsel telah menjadi salah satu perangkat yang paling esensial dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan permintaan akan ponsel dengan berbagai fitur dan rentang harga yang beragam mendorong produsen untuk terus berinovasi dan menyediakan pilihan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari berbagai kelas ekonomi. Namun, dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, konsumen seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan ponsel yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, analisis perbandingan metode klasifikasi untuk identifikasi kelas harga ponsel menjadi sangat relevan. Beberapa metode klasifikasi yang umum digunakan dalam prediksi harga ponsel meliputi Support Vector Machine atau SVM, Decision Tree, dan Random Forest. Setiap metode ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri dalam hal akurasi, kecepatan, dan kompleksitas. Next. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat ditentukan rumusan masalah dari analisis identifikasi mobile price ini adalah metode apa yang memberikan hasil terbaik. Dengan tujuan untuk menentukan metode apa yang memberikan hasil terbaik dari analisis kali ini. Next. Kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada machine learning. Machine learning atau ML atau mesin pembelajar adalah cabang dari AI yang berfokus belajar dari data atau learn from data, yaitu fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar secara mandiri tanpa harus berulang kali di program manusia. ML membutuhkan data yang valid sebagai bahan belajar atau ketika proses training sebelum digunakan ketika testing untuk hasil output yang optimal. Hasil pengembangan produk berbasis AI atau machine learning dan teknik lainnya, misal dengan optimasi, ini harapannya dapat lebih memberikan kemudahan dan langsung dapat diterapkan di masyarakat luas atau bahkan masuk ke industri dalam skala nasional dan internasional. Next. Kemudian ada supervised learning. Supervised learning merupakan teknik melatih mesin menggunakan data yang diberi label. Tujuan dari pembelajaran yang diawasi adalah data label atau target ikut berperan sebagai supervisor atau guru yang mengawasi proses pembelajaran dalam mencapai tingkat akurasi atau presisi tertentu. Artinya, beberapa data sudah ditandai dengan jawaban yang benar dan mesin belajar untuk membuat sebuah model yang akan menghasilkan hasil yang benar atau mendekati bila diberikan data baru. Next. Selanjutnya adalah Support Vector Machine atau SVM adalah salah satu algoritma machine learning dengan tipe supervised berbasis vektor. SVM mengklasifikasikan data dengan membaginya menjadi dua kelas melalui hyperplane. Hyperplane berada di antara dua kelas dengan jarak D pada titik terdekat setiap kelas. Jarak D ini disebut dengan margin dan titik yang berada pada margin ini disebut sebagai support vector. Tujuan dari SVM adalah menentukan hyperplane terbaik yang dapat memberikan jarak terjauh dari suatu titik. Selanjutnya untuk decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan node daun mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Level node teratas dari sebuah decision tree adalah node akar, yang biasanya berupa atribut yang paling memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. Pada umumnya, decision tree melakukan strategi pencarian secara top-down untuk solusinya. Pada proses mengklasifikasi data yang tidak diketahui, nilai atribut akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar.
sampai node akhir atau daun, dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data baru tertentu. Nah, secara singkat bahwa decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi pada text mining. Selanjutnya untuk random forest ini adalah pengembangan dari decision tree. Nah, random forest adalah salah satu metode atau model ensemble learning yang merupakan kombinasi dari beberapa decision tree atau pohon yang atribut rootnya dipilih secara acak. Kemudian untuk hasil klasifikasinya didapat dari pengambilan suara terbanyak dari jumlah pohon yang telah ditetapkan. Random forest ini juga merupakan salah satu algoritma ensemble learning yang banyak digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya untuk performa klasifikasi, pengukuran performa dilakukan untuk melihat hasil yang diperoleh dari klasifikasi adalah dengan menggunakan confusion matrix serta menghitung akurasi, recall, dan precision. Berikut adalah bentuk dari confusion matrix. Nah, akurasi adalah tingkat kedekatan antara data prediksi dengan data aktual, di mana persamaan akurasi dapat dilihat pada slide berikut, dan recall atau sensitivitas merupakan proporsi data yang berlabel positif yang tepat terprediksi ke dalam kelas positif dengan persamaan sebagai berikut. Lalu untuk precision adalah persentase dari data dengan label positif yang diberikan oleh klasifikasi dengan persamaan sebagai berikut. Lalu untuk F1 score merupakan hubungan antara data yang berlabel positif dari hasil klasifikasi yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya untuk metodologi, sumber data. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder mobile price dataset yang diambil dari website Kaggle dan dapat diakses melalui link berikut. Data yang didapatkan melalui 2000 data mobile price dengan 21 variabel. Untuk variabel data, yang pertama, baterai power atau total energi yang dapat disimpang baterai ponsel. Lalu yang kedua ada bloom merupakan arti dari mempunyai Bluetooth atau tidak. Lalu untuk clock speed merupakan kecepatan mikroprosesor CPU ponsel. Lalu untuk dual SIM artinya mempunyai dual SIM support atau tidak. Lalu ada FC merupakan resolusi kamera depan ponsel. Lalu untuk 4G mempunyai 4G atau tidak. Lalu untuk in memory merupakan kapasitas memori internal ponsel. Lalu untuk MDEP merupakan ketebalan atau kedalaman ponsel. Lalu untuk mobile WT merupakan berat ponsel. Lalu untuk N-Cores merupakan jumlah inti dalam prosesor ponsel. Untuk PC merupakan resolusi kamera utama atau primary kamera ponsel. Untuk variabel selanjutnya ada px height atau resolusi tinggi dari layar ponsel. Lalu yang kedua ada px width atau resolusi lebar dari layar ponsel. Yang selanjutnya ada RAM, kapasitas RAM dalam ponsel. Lalu SCH merupakan tinggi layar ponsel. SCW merupakan lebar layar ponsel. Talk time merupakan waktu maksimum yang dapat bertahan dari satu pengisian baterai ponsel ketika digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Lalu ada 3G merupakan eh, arti dari mempunyai 3G atau tidak. Untuk touchscreen mengartikan mempunyai layar sentuh atau tidak. Lalu untuk WiFi mempunyai WiFi atau tidak. Lalu untuk price range merupakan tentang harga dari ponsel yang diartikan sebagai 0 sampai 3 di mana 0 ini low cost, 1 ini medium cost, 2 ini high cost, 3 ini very high cost. Selanjutnya untuk langkah analisis yang pertama merumuskan masalah dan tujuan penelitian, yang kedua mengumpulkan data penelitian, lalu melakukan pre-processing data yang mencakup pengecekan matching value, outlier, dan data duplikat. Yang keempat melakukan exploration data analysis dengan visualisasi grafik. Yang kelima melakukan feature selection menggunakan metode yang sesuai dengan model yang akan dibentuk. Lalu yang keenam melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode support vector machine atau SVM. Yang ketujuh melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode decision tree. Yang kedelapan melakukan klasifikasi dengan metode random forest. Lalu melakukan analisis hasil dari seluruh model.
Kemudian membandingkan nilai akurasi dari seluruh model dan memilih model terbaik. Selan- Selanjutnya ada bab analisis dan pembahasan. Baik, untuk analisis dan pembahasan, pada poin pertama ada data preprocessing. Pada data preprocessing terdapat tiga subbab. Yang pertama pengecekan missing value, pengecekan outlier, dan data duplikat. Untuk pada pengecekan missing value, untuk setiap variabelnya memiliki missing value 0, di mana analisis selanjutnya bisa dilanjutkan. Kemudian untuk pengecekan outlier, data dapat diketahui dari grafik box plot jika data tidak memiliki outlier. Dan yang terakhir pada pengecekan data duplikat, jumlah data duplikat sama dengan nol yang mengindikasikan tidak terdapat data duplikat dan dapat dilakukan analisis selanjutnya. Next. Kemudian untuk yang pertama ada support vector machine dan melakukan feature selection dengan menggunakan metode recursive feature elimination dan diperoleh bahwa fitur yang baik digunakan adalah baterai power, mobile WT, PX height, PX width, dan RAM. Data dibagi menjadi dua, yaitu sebagai data train dan test dengan perbandingan 75/25% dari seluruh data. Mencari kernel, kemudian selanjutnya mencari kernel dan parameter yang optimal untuk data pada model SVM yang akan dibangun. Kernel dan parameter yang optimal disajikan dalam tabel berikut dengan parameter K sama dengan 5, C sama dengan 1,89, gamma 0,04, dan kernelnya sigmoid. Kemudian untuk setelah menemukan parameter terbaik, dilakukan pembuatan model SVM. Next. Dalam mengevaluasi kebaikan model SVM dengan 5 fitur yang telah didapatkan saat feature selection dengan menganalisis classification report yang disajikan dalam tabel berikut, dapat dilakukan interpretasi pada slide selanjutnya. Next. Untuk kelas low cost memiliki nilai precision sebesar 0,98 yang berarti 98% dari hasil prediksi low cost adalah benar. Kelas medium cost memiliki nilai precision sebesar 0,98 yang berarti 98% dari hasil prediksi medium cost adalah benar. Kemudian untuk kelas high cost memiliki nilai precision sebesar 0,97 yang berarti 97% dari hasil prediksi high cost adalah benar. Dan kelas very high cost memiliki nilai precision sebesar 0,98 yang berarti 98% dari hasil prediksi very high cost adalah benar. Kemudian untuk model berhasil memprediksi 98% dari kelas low cost yang sebenarnya. Model berhasil memprediksi 96% dari kelas medium cost yang sebenarnya. Kemudian model berhasil memprediksi 97% dari kelas high cost yang sebenarnya. Dan model berhasil memprediksi 98% dari kelas very high cost yang sebenarnya. Kemudian kelas low cost memiliki F1 score sebesar 98% atau mendekati 100% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Kelas medium cost memiliki F1 score sebesar 97%, mendekati 100% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Kemudian kelas high cost juga memiliki F1 score 97% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Kemudian yang terakhir ada kelas very high cost memiliki F1 skor sebesar 98% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Model memiliki nilai akurasi sebesar 0,97 yang artinya model berhasil memprediksi sebesar 97% dari keseluruhan sampel. Next. Kemudian untuk metode decision tree. Yang pertama melakukan feature selection untuk menyeleksi fitur dari data dengan menggunakan select key base pada software Python dengan fungsi score F-classifier yang digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan berdasarkan uji ANOVA F-test. Fitur yang terpilih dari hasil feature selection adalah battery power, mobile WT, PXH, PXWidth, dan RAM. Kemudian data dibagi menjadi data train dan data test dengan perbandingan 75/25% dari seluruh data. Kemudian setelah diperoleh fitur yang baik, untuk digunakan pada klasifikasi menggunakan decision tree, diperoleh confusion matrix sebagai berikut. Next. Berdasarkan hasil confusion matrix yang ada, dapat disimpulkan bahwa model decision tree memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan sampel ke dalam kelas low cost dan very high cost, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sedikit kesalahan klasifik ke kelas lain. Untuk kelas medium cost dan high cost, performa model masih memerlukan perbaikan, karena terdapat sejumlah kesalahan klasifikasi yang signifikan.
Sampel dari kelas medium cost sering diklasifikasikan sebagai high cost dan sebaliknya, menunjukkan bahwa model kesulitan dalam membedakan antara kedua kelas ini. Next. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi kebaikan model decision tree dengan 5 fitur yang terpilih saat feature selection dengan menganalisis classification report yang disajikan dalam tabel berikut. Next. Untuk interpretasinya, kelas low cost memiliki nilai precision sebesar 0,99 yang berarti 99% dari hasil prediksi low cost adalah benar. Kemudian kelas medium cost, nilai precisionnya sebesar 0,94 yang berarti 94% dari hasil prediksi medium cost adalah benar. Kemudian untuk kelas high cost memiliki nilai precision sebesar 0,98 atau 98% dari hasil prediksi high cost adalah benar. Kelas very high cost memiliki nilai precision sebesar 0,98 atau 98% yang berarti dari hasil prediksi very high cost adalah benar. Kemudian untuk model berhasil memprediksi 98% dari kelas low cost yang sebenarnya. Model berhasil memprediksi 98% dari kelas medium cost yang sebenarnya. Kemudian untuk model untuk kelas high cost, model berhasil memprediksi 94% dari kelas yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya model berhasil memprediksi 99% dari kelas very high cost yang sebenarnya. Lalu untuk kelas low cost memiliki advanced score sebesar 98% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Kemudian untuk kelas medium cost memiliki advanced score sebesar 96% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Kemudian kelas high cost memiliki advanced score sebesar 96% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Dan yang terakhir untuk kelas very high cost memiliki advanced score sebesar 98% yang menunjukkan performa yang sangat baik dalam precision dan recall. Kemudian didapatkan model memiliki nilai akurasi sebesar 0,97 yang artinya model berhasil memprediksi sebesar 97% dari keseluruhan sampel. Next. Selanjutnya untuk metode random forest, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan train test split dengan perbandingan data training dan testing sebesar 75 banding 25% dari keseluruhan data. Yang kedua, dilakukan pemodelan random forest dengan seluruh fitur yang ada pada data. Berikut merupakan hasilnya dan dapat diketahui bahwa model random forest tersebut memiliki nilai akurasi sebesar 0,872 atau 87,2%. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi kisaran mobile price dengan baik pada data testing. Model random forest dengan menggunakan seluruh fitur yang ada mampu memberikan prediksi klasifikasi yang sempurna yaitu 100% pada data training. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat overfitting. Nah, dikarenakan terdapat indikasi overfitting pada model dengan menggunakan 20 fitur tersebut, maka akan dilakukan pemodelan random forest yang lebih sederhana. Selanjutnya dilakukan pengukuran kepentingan fitur-fitur yang ada terhadap kisaran mobile price berdasarkan nilai feature importance atau mean decrease in impurity dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di mana dapat diketahui bahwa terdapat 4 fitur dengan nilai MDI tertinggi, yaitu RAM, battery power, PX heat, dan PX width, yang akan digunakan pada pemodelan random forest dengan model lebih sederhana. Selanjutnya dilakukan tuning model dengan 4 fitur yang diperoleh untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan menghindari adanya indikasi overfitting. Beberapa parameter utama dalam model random forest terbaik dengan grid search dapat diketahui pada tabel berikut, di mana untuk parameter maksimum depth didapatkan hasil non atau artinya tidak terbatas. Yang kedua ada minimum sample lift didapatkan hasil 1, lalu untuk minimum sample split didapatkan hasil 2, dan untuk N estimatornya didapatkan 200. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebaikan model random forest dengan 4 fitur sederhana berdasarkan nilai MDI dan parameter yang telah ditentukan berdasarkan hasil grid search menggunakan classification report berikut. Dapat dilihat bahwa pada kelas low cost memiliki nilai precision sebesar 0,97 yang berarti 97% dari hasil prediksi low cost adalah benar. Lalu untuk kelas medium cost memiliki nilai precision sebesar 0,85 yang berarti 85% dari hasil prediksi medium cost adalah benar. Lalu untuk kelas high cost memiliki nilai precision sebesar 0,9
yang berarti 90% dari hasil prediksi high cost adalah benar. Selanjutnya, kelas very high cost memiliki nilai precision sebesar 0,92, yang berarti 92% dari hasil prediksi very high cost adalah benar. Selanjutnya, untuk eh, model berhasil memprediksi 92% dari kelas low cost yang sebenarnya. Ini dilihat berdasarkan dari nilai recall. Model berhasil memprediksi 95% dari kelas medium cost yang sebenarnya. Model berhasil memprediksi 84% dari kelas high cost yang sebenarnya. Dan model berhasil memprediksi 93% dari kelas very high cost yang sebenarnya. Lalu dapat dilihat pada parameter, semua kelas memiliki nilai F1 score yang mendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa performa yang sangat baik dalam hal precision dan recall. Lalu untuk didapatkan nilai akurasi pada model sebesar 0,91, yang artinya model berhasil memprediksi sebesar 91% dari keseluruhan sampel. Selanjutnya, dari ketiga metode tersebut dilakukan perbandingan berdasarkan nilai akurasi dan AUC, di mana untuk metode support vector machine atau SVM didapatkan akurasi 0,97 dan AUC 0,976. Lalu untuk decision tree diperoleh akurasi 0,97 dan AUC 0,98. Lalu untuk metode random forest diperoleh akurasi 0,91 dan AUC 0,989. Nah, AUC sendiri ini tuh digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Semakin tinggi nilai AUC ini, maka semakin baik model dalam melakukan klasifikasi. Nah, dengan nilai AUC 0,989, random forest ini memperlihatkan bahwa kemampuan yang sangat baik melebihi SVM dan decision tree. Meskipun akurasi SVM dan decision tree ini sama dengan random forest, yaitu 0,97, nilai AUC random forest yang lebih tinggi menunjukkan bahwa random forest cenderung lebih stabil dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menggeneralisasi pola dari data, terutama dalam kasus yang lebih kompleks atau ketidakseimbangan kelas. Random forest ini cenderung lebih fleksibel dalam menangani banyak fitur dan dataset yang berbeda-beda. Ini dapat menghasilkan model yang lebih robust terhadap overfitting, terutama jika ada banyak fitur atau variasi dalam data. Selanjutnya diperoleh kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui metode SVM, Decision Tree atau Random Forest memiliki nilai tingkat akurasi dan AUC secara berturut-turut adalah 0,97 dan 0,976, dan 0,97 dan 0,98, lalu 0,91 dan 0,989. Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Random Forest merupakan algoritma yang menghasilkan hasil terbaik dalam klasifikasi data mobile price karena memiliki nilai AUC yang tertinggi. Nah, saran yang diperoleh berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang didapatkan, terdapat saran atau untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel lain yang tetap relevan. Selain itu, dapat dilakukan analisis menggunakan algoritma machine learning yang lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.